Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Media Digital. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal pemahaman dasar mengenai manajemen media digital dan karakteristik serta elemen media digital. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dan praktik terkait manajemen media digital. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, mungkin dari teman-teman masih banyak yang bertanya, kenapa sih kita perlu mempelajari manajemen media digital? Kita dapat melihat 5 aspek penting yang sudah dipaparkan mungkin pada video sebelumnya. Pertama, proper use. Kita perlu menggunakan manajemen media digital dengan cara yang tepat, cocok, pantas, atau sesuai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan media digital dilakukan dengan beretika dan bertanggung jawab. Misalnya saja, dalam menggunakan berbagai media digital, pengguna harus memperhatikan hak cipta, privasi, dan menghindari penyebaran konten yang negatif, hoax, atau tidak benar. Dengan memperhatikan hal ini, pengguna dapat memanfaatkan media digital secara bertanggung jawab. Kedua, knowledge atau pengetahuan. Penting untuk memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen media digital, baik teoritis maupun praktis, serta konteks penggunaan media digital. Dengan memahami berbagai hal tersebut, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan media digital untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang media digital penting agar organisasi dapat berkomunikasi secara efektif kepada khalayak mereka. Ketiga, strategic insights. Dalam mempelajari pengelolaan media digital, penting untuk memperoleh insights atau masukan yang dapat berguna untuk strategi komunikasi digital sebuah organisasi. Misalnya saja, kita dapat mempelajari berbagai engagement dan matriks yang dihasilkan oleh media sosial. Kita dapat menganalisis konten mana yang diminati oleh khalayak kita dan menggunakan data dan insight yang didapatkan untuk meningkatkan performa komunikasi dari sebuah organisasi. Selanjutnya, critical reasoning. Critical reasoning adalah salah satu faktor yang penting dalam mempelajari media digital. Hal ini berguna untuk mempertajam kemampuan refleksi dan penalaran kritis kita. Misalnya saja terkait bagaimana kita melatih kejelian sebagai pengelola media digital dalam melakukan evaluasi terhadap strategi penggunaan media digital yang telah kita lakukan. Kita dapat memperhatikan tren dan pola perilaku pengguna serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada untuk kedepannya. Melibatkan tim yang berpengalaman dalam media digital dalam diskusi dan brainstorming juga dapat membantu menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang lebih baik. Terakhir, lifelong learning. Penting bagi kita untuk terus-menerus memperhatikan dan mempelajari berbagai perkembangan dalam dunia digital. Misalnya saja, meskipun mungkin organisasi tempat kita bekerja belum perlu menggunakan teknologi kecerdasan buatan, namun bukan berarti kita tidak perlu mempelajari teknologi tersebut. Dengan terus mempelajari dan memahami perkembangan terbaru dalam dunia teknologi, kita dapat mengoptimalkan penggunaan media digital dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam praktiknya, manajemen media digital dalam berbagai organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit, harus memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama adalah visi misi atau tujuan besar utama dari organisasi. Tentu saja segala hal yang dikelola dalam sebuah organisasi berguna untuk mencapai tujuan besar dari organisasi tersebut. Maka, menjadi penting untuk selalu memperhatikan visi misi besar organisasi. Dari misi besar misalnya dapat diturunkan menjadi goals-goals yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dari goals yang sudah ada, mulailah kita dapat merancang strategi komunikasi untuk mencapai goals tersebut. Kita misalnya dapat memilih media digital mana yang bisa kita gunakan dan kemudian kita maksimalkan dan kita gunakan untuk mencapai goals yang telah ditargetkan. Dalam menyusun strategi komunikasi ini, kita juga dapat menentukan indikator keberhasilan sehingga terdapat target yang perlu kita kejar. Selanjutnya, guna mencapai indikator keberhasilan yang telah ditentukan, perlu menentukan taktik seperti apa yang akan dipakai yang bersifat spesifik dengan pengukurannya. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan kembali dalam manajemen media digital. Pertama, produksi media yang bersifat multimedia. Kedua, teknologi yang mencakup dalam proses produksi, distribusi, sampai dengan konsumsi. Lalu ada pula konteks SDM yang dalam hal ini mencakup organisasi media dan kompetensi sumber daya manusianya. Selain itu, kita juga perlu memahami berbagai regulasi yang ada terkait media digital. Sebenarnya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen media digital, namun keempat faktor inilah yang akan kita ulas secara lebih mendalam di video kali ini. Produk media yang sering kita sebut dengan konten memiliki nilai yang bersifat imaterial.
Nilai ini biasanya bersifat subjektif dan terkait dengan pengalaman dari pihak yang mengkonsumsi konten tersebut. Nilai sebuah produk media berasal dari atribut yang berasal dari orisinalitas, dari kekayaan intelektual, pesan atau cerita yang dikandungnya, dari penggunaan simbol yang dapat memanipulasi persepsi, pengalaman, dan emosi. Selanjutnya kita juga akan mengulas berbagai hal yang perlu diperhatikan terkait konten sebagai produk dari media digital. Konten media digital dapat berupa konten multimedia dalam kemasan yang bervariasi dan didistribusikan secara multiplatform. Kita dapat menemukan konten media digital dalam bentuk video, audio, dan teks. Selain itu, konten media digital juga dapat berupa konten visual spesifik seperti gambar, foto, dan ilustrasi yang dapat menarik perhatian penggunanya. Keberagaman konten media digital ini memungkinkan pengguna untuk memilih konten yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka melalui platform yang beragam. Misalnya saja, sebuah konten video dapat disebarkan lewat Instagram, YouTube, maupun TikTok. Dan setiap platform pasti memiliki kekhasan serta kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Konten media digital dapat berupa tulisan atau teks, konten visual, gambar, foto, dan lain sebagainya, audio visual, dan berbagai inovasi konten digital lainnya seperti games, interaktif konten, dan lain-lain. Tulisan atau teks merupakan salah satu bentuk konten media digital yang paling umum. Kita dapat menemukan artikel, berita, blog, dan banyak lagi dalam bentuk tulisan di platform media digital. Tulisan ini dapat berisi informasi, opini, atau cerita yang menarik untuk dibaca. Selain itu, konten media digital juga dapat berupa konten audiovisual. Konten audiovisual mencakup berbagai jenis media seperti podcast, musik, dan video. Podcast adalah salah satu bentuk konten media digital yang sedang populer saat ini. Dalam podcast, kita dapat mendengarkan pembicaraan atau ceramah mengenai topik tertentu. Kemudian musik juga menjadi salah satu jenis konten media yang sangat populer. Selain itu, konten video saat ini juga sangat populer di berbagai platform media digital. Kita bisa lihat misalnya dengan adanya platform seperti YouTube dan TikTok yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton video. Tidak hanya itu, terdapat juga inovasi konten digital lainnya seperti permainan dan konten interaktif. Permainan digital merupakan salah satu bentuk konten yang sangat populer di kalangan pengguna media digital, terutama di anak muda. Pengguna dapat memainkan permainan digital baik secara mandiri maupun secara online dengan pemain lain. Selain itu, terdapat juga konten interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten yang ada seperti lewat kuis ataupun lewat polling. Selanjutnya, kita perlu memahami bahwa tiap platform akan memiliki corak manajerial yang berbeda. Setiap platform media digital memiliki corak manajerial yang berbeda dalam pengelolaan konten yang dapat diunggah oleh penggunanya. Masing-masing platform memiliki algoritma dan kebijakan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kualitas, dan kesesuaian konten dengan target pengguna platform tersebut. Oleh karena itu, penting bagi manajer media digital untuk memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai platform media digital dan juga memiliki kemampuan untuk mengelola konten dengan tepat sesuai dengan aturan dan kebijakan dalam masing-masing platform. Dengan demikian, produksi dan distribusi konten dapat dioptimalkan secara efektif. Dibutuhkan keahlian untuk mengelola konten yang tepat pada platform yang tepat untuk segmentasi masyarakat yang tepat. Dalam mengelola konten yang tepat, diperlukan keahlian yang mendalam untuk memilih platform yang sesuai dengan karakteristik kontennya. Setiap platform memiliki keunikan dan audiens yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami fitur-fitur dan demografi pengguna dari setiap platform tersebut. Selain itu, dalam mengelola konten yang tepat, segmentasi masyarakat yang tepat juga menjadi faktor penting. Setiap segmen masyarakat memiliki kebutuhan, minat, dan preferensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset pasar dan memahami karakteristik dari setiap segmen masyarakat yang ingin dituju. Dengan kombinasi keahlian dalam memilih platform yang tepat dan menargetkan segmen masyarakat yang tepat, pengelola konten dapat mencapai hasil yang optimal. Konten yang tepat pada platform yang tepat untuk segmen masyarakat yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan, meningkatkan kesadaran di halayaknya, dan juga meningkatkan konversi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola konten agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan yang relevan dengan keadaan saat ini, yaitu era konvergensi. Menurut Henry Jenkins, konvergensi media dapat dimengerti sebagai sebuah proses terjadinya interaksi dan kolaborasi antara media, teknologi, telekomunikasi, dan teknologi komputer.
Konvergensi media merupakan fenomena di mana berbagai bentuk media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar bergabung menjadi satu dengan teknologi digital dan internet. Hal ini membawa perubahan besar dalam cara kita mengakses, mengonsumsi, dan berinteraksi dengan konten media. Jika kita melihat lebih dekat dengan kehidupan saat ini dan tren yang juga berkembang saat ini, teknologi digital bergerak ke arah yang lebih bersifat mobile. Hal ini seakan memaksa terjadinya integrasi, sinkronisasi, dan konglomerasi dalam industri teknologi komunikasi. Smartphone dan tablet telah menjadi perangkat yang sangat populer dan kini telah banyak digunakan oleh masyarakat. Teknologi digital yang bersifat mobile ini juga telah mengubah lanskap media dengan memungkinkan akses yang mudah, akses yang cepat ke berbagai jenis konten media, seperti video, musik, maupun berita. Selain itu, teknologi mobile juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan konten dan berbagi pengalaman mereka melalui berbagai macam media sosial. Namun, penting bagi kita untuk mengingat bahwa mempelajari manajemen media digital bukan hanya tentang menguasai teknologi. Kita juga perlu memahami bagaimana teknologi digital mempengaruhi kehidupan kita secara lebih luas. Manajemen media digital melibatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan pengalaman konsumsi dari konten media. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai berbagai macam tujuan organisasi dan menyampaikan pesan kepada halayak dari organisasi tersebut dengan lebih baik. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi manusia dalam organisasi merespon era konvergensi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa cara kerja media berubah dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan terjadinya integrasi dan konvergensi antara media tradisional dan media digital. Dalam era konvergensi ini, berbagai organisasi perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk tetap relevan di depan halayaknya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh organisasi adalah terus beradaptasi dan melakukan restrukturisasi. Perubahan yang terjadi dalam cara kerja media digital membutuhkan organisasi untuk mengubah strategi dan struktur organisasinya agar dapat efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Selain itu, organisasi juga perlu mengintegrasikan teknologi baru dalam proses strategi komunikasi digital mereka, seperti dalam melakukan produksi dan distribusi konten mereka. Dengan adanya restrukturisasi, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional kompetensi pekerja mereka untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai fenomena komunikasi saat ini. Dalam era konvergensi, pekerja organisasi perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, termasuk dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Mereka perlu mampu menguasai berbagai platform media, memahami cara kerja dan kebutuhan audiens yang semakin beragam. Dengan terus mengembangkan kompetensi mereka, pekerja dari organisasi dapat tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan yang ada di era konvergensi ini. Terakhir, kita juga perlu memahami tentang aspek regulasi. Di negara kita ada berbagai peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan praktik pengelolaan media digital. Misalnya, kita perlu tahu tentang regulasi yang berkaitan dengan konten media penyiaran, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Undang-undang ini merupakan undang-undang penyiaran yang mengatur tentang penyiaran di Indonesia dan memberikan kerangka hukum untuk penyiaran yang dilakukan melalui berbagai macam media elektronik. Kemudian, karena dalam konteks strategi komunikasi, berbagai macam organisasi perlu untuk bekerja sama dengan lembaga pers atau media, kita juga perlu paham tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang merupakan Undang-Undang Pers. Kemudian, selain itu, kita juga perlu mempelajari Undang-Undang ITE yang merupakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang transaksi elektronik, keamanan informasi, dan perlindungan data di dunia digital. Selain ketiga undang-undang tersebut, ada juga beberapa undang-undang lain yang perlu dipertimbangkan dalam konteks media dan media digital di Indonesia. Salah satunya adalah undang-undang mengenai monopoli bisnis yang mengatur tentang persaingan usaha, melarang praktek monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan konsumen. Dan terakhir, kita perlu memahami undang-undang perlindungan data pribadi dan privasi. Hal ini penting dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna dalam konteks penggunaan media digital. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, diharapkan kita sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia komunikasi dapat melakukan praktek komunikasi digital dan menggunakan media digital sesuai dengan hukum dan regulasi yang ada di Indonesia.
Kita dapat berperan dalam misalnya melindungi halayak dari penipuan, pelanggaran privasi, dan konten-konten yang tidak pantas. Kita juga perlu menjaga etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan media digital, menjaga ketertiban dan keamanan dalam ekosistem digital. Baiklah, sekian materi untuk konsep dan praktik terkait manajemen media digital. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga seluruh informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda.